Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena sangwaro satu satu wajaya sangwaro manasa sangwaro satu satu sabbata sangwaro sabbata sangwuto laji rakito dipawucati ti. Yang saya hormati Romo Ramani, Upasaka Upasika, serta Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Di kesempatan pagi yang cerah ini, di kesempatan yang baik ini, kita kembali bersama-sama memiliki kesempatan yang sungguh luar biasa, di mana kita bisa kembali bersama mengulang ajaran Buddha, kembali bersama-sama mempelajari ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sangat butuh pedoman, kita butuh panutan yang tak lain Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha adalah pedoman kita semua sebagai umat Buddha. Karena Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha akan memberikan petunjuk serta pedoman bagi kita untuk dapat menempuh jalan kehidupan ini dengan benar. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan yang baik ini, di sini saya akan berbagi mengenai melindungi diri sendiri. Karena memang kalau kita lihat, siapa sih yang bisa melindungi diri kita selain diri kita sendiri? Siapa sih yang bisa melindungi diri kita sepenuhnya selain diri kita sendiri? Tidak ada. Secinta-cintanya orang lain terhadap diri kita, orang tua misalnya, kurang apa coba cintanya orang tua terhadap kita? Tapi apakah bisa orang tua bisa melindungi diri kita sepenuhnya? Apakah bisa orang tua bisa memberikan atau menjamin kebahagiaan serta menjamin perlindungan kita? Tentu kalau kita lihat lagi secara lebih dalam, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi diri kita selain diri kita sendiri. Maka dari itu, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama akan kembali merenungkan serta mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan pelindungan bagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa terlindungi oleh diri kita sendiri. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa melindungi diri kita selain diri kita sendiri. Makanya Sang Buddha mengatakan, Attahi attano nato, kohinato parosia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Kalau bukan siapa lagi? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kalau kita berbicara tentang perlindungan, ada begitu banyak definisi perlindungan, yaitu mencakup keamanan, perlindungan dari mara bahaya, ketenangan, dan berbagai macam jenis perlindungan yang lainnya. Tetapi di sini dan saat ini kita akan mempelajari bagaimana menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri, yaitu dengan melaksanakan Dhamma. Dengan melaksanakan Dhamma. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Sang Buddha bahwasanya Dhammo hawe rakkati dhammacari, Dhamma akan melindungi siapapun yang melaksanakannya.
Artinya apa? Dhamma akan bisa memberikan manfaat berupa pelindungan kalau kita melaksanakannya, kalau kita menerapkan Dhamma itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian tahu bahwasanya kita semua butuh perlindungan. Kita semua butuh perlindungan. Kenapa kita beragama? Kenapa kita belajar Dhamma? Karena tak lain kita butuh perlindungan. Nah, di sini di dalam ajaran Sang Buddha kita senantiasa diingatkan lagi dan lagi bahwasanya Dhamma akan melindungi diri kita apabila kita melaksanakannya. Maka dari itu, sesungguhnya pelindung sejati diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan orang tua sekalipun hanya bisa melindungi sebatasnya, tidak bisa menjamin pelindungan seutuhnya. Apalagi kalau berkaitan dengan kehidupan selanjutnya, berkaitan dengan alam surga, berkaitan dengan pencapaian kesucian. Siapa sih yang bisa membuat diri kita mencapai semua itu kalau bukan diri kita? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Maka diri kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan perlindungan itu? Perlindungan itu tak lain adalah dengan melaksanakan sila, menjaga diri, menjaga moralitas, menjaga perilaku. Menjaga perilaku yang seperti apa? Perilaku yaitu memiliki perilaku yang baik berupa jasmani, perilaku yang baik berupa ucapan, perilaku yang baik berupa pikiran. Karena ketiga jenis pintu perbuatan inilah, jasmani, ucapan, dan pikiran, yang akan menjadikan diri kita terlindungi, yang akan membuat diri kita mendapatkan perlindungan dari apa yang kita lakukan. Itu artinya kalau kita bersama-sama memiliki moralitas yang baik, memiliki perilaku yang baik, maka pada saat itulah kita menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri. Makanya Sang Buddha mengatakan, Kayena sangwaro saddu, saddu wacaya sangwaro, manasa sangwaro saddu, saddu sabbata sangwaro, sabbata sangwuto laci, rakitoti pauceti. Sungguh baik mengendalikan jasmani, sungguh baik mengendalikan ucapan, dan sungguh baik mengendalikan pikiran. Sangat baik terkendali dalam segala hal, karena mereka yang tahu, malu, dan takut akan akibat perbuatan jahat, orang tersebutlah yang disebut sebagai terlindungi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini kita bisa melihat bahwasanya perlindungan sejati hanya bisa kita ciptakan oleh diri kita sendiri. Perlindungan bisa kita ciptakan oleh perilaku kita, yaitu pengendalian dalam bentuk jasmani, tindakan jasmani. Yang kedua adalah pengendalian dalam ucapan, dan yang ketiga adalah pengendalian pikiran. Tentu para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian pasti pernah mendengar ada resep yang perlu kita senantiasa ingat, yaitu mengenai jamu jati kendi. Jamu artinya adalah jaga mulut, jati jaga hati dan pikiran, dan kendi kendalikan diri. Karena jamu jati kendi inilah yang akan membuat diri kita terkendali dalam segala hal, yang akan membuat diri kita memiliki moralitas, memiliki perilaku yang baik, yang mana perilaku yang baik yang kita lakukan itulah yang akan menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri. Makanya salah satu manfaat dari melaksanakan sila atau menjaga moralitas, memiliki perilaku yang baik adalah bebas dari penyesalan, dan juga akan memiliki ketenangan ketika berhadapan dengan orang banyak, dan juga akan terlindungi. Artinya apa? Kalau kita di sini memiliki moralitas yang baik, menjalankan moralitas, memiliki perilaku yang baik, maka kebaikan kita pun akan diterima oleh orang lain, dan orang lain pun tentu akan merespon kebaikan kita dengan baik. Orang lain pun akan memperlakukan kita dengan baik. Itulah bagaimana kita bisa menciptakan perlindungan di tengah-tengah masyarakat.
Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, jamu jati kendi mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga mulut, jaga hati dan pikiran, dan juga senantiasa mengendalikan diri. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berkomunikasi satu sama lain, menggunakan mulut kita, berbicara dengan ucapan, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Karena memang kita sebagai manusia adalah makhluk komunikan yang membutuhkan komunikasi. Tetapi kalau komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, yang artinya ada komunikasi yang salah, ada kesalahan dalam komunikasi, maka di sana akan muncul kesalahpahaman yang dapat menyebabkan pertikaian, perkelahian, dan bahkan kekacauan di masyarakat. Maka kita bisa melihat fakta di masyarakat bahwasanya dari hal yang sangat sepele berkaitan dengan mulut, tetapi bisa menyebabkan kekacauan di masyarakat, bisa menyebabkan pertikaian, bisa menyebabkan kerusuhan. Padahal mulut ini sangat kecil. Orang bijak mengatakan lidah ini tidak bertulang. Memang lidah ini tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk mematahkan hati seseorang. Memang lidah ini tidak bertulang, tidak setajam pisau, tetapi ucapan yang kita keluarkan ini dapat melukai hati seseorang. Bahkan kalau kita bisa melihat ya, di masyarakat kita menjumpai banyak sekali permasalahan-permasalahan yang diakibatkan karena tidak bisa menjaga mulut. Tidak bisa menjaga mulut. Maka menjaga mulut ini sangat penting. Mengendalikan ucapan ini sangat penting. Selain ini berguna bagi diri kita, tentu ini juga akan berguna bagi orang lain. Orang lain yang mendengarkan ucapan kita, yang berkomunikasi dengan kita, tentu akan menyambut baik apabila ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan yang baik, bermanfaat, tepat waktu, dilandasi dengan cinta kasih. Maka dari itu mengendalikan ucapan ini sangat penting. Kalau tidak, maka kekacauan di masyarakat, pertikaian dapat terjadi karena berawal dari mulut yang tidak dijaga. Apalagi kita sebagai kehidupan bagian dari masyarakat tentu bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang banyak. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, maka yang terjadi itu akan membuat kerugian, membuat orang lain sakit hati. Dan sakit hati yang ditimbulkan dari ucapan seringkali lebih parah, susah disembuhkan daripada sakit yang tergores karena benda tajam seperti pisau. Maka kita bisa melihat begitu banyak orang yang tidak bisa memaafkan orang lain karena gara-gara ucapan. Begitu banyak orang yang tersakiti karena gara-gara ucapan. Maka dari itu nasihat Sang Buddha supaya kita terlindungi, supaya kita tetap aman, supaya kita tidak merugikan orang lain, maka kita harus mengendalikan ucapan. Jaga mulut, jamu, yaitu jaga mulut. Ini harus senantiasa kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah jati, yaitu jaga hati dan pikiran. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di dalam kehidupan kita, segalanya ini berawal dari pikiran kita. Baik dan buruknya sesuatu diawali dari pikiran kita. Kalau pikiran kita senantiasa diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita pun juga akan mengarah pada hal-hal yang buruk. Kita bisa menjumpai di masyarakat begitu banyak orang yang menderita, sesungguhnya bukan karena orang lain, tetapi adalah karena pikirannya sendiri, karena hatinya sendiri. Hati yang tidak bersih, hati yang terkotori, pikiran yang dikuasai oleh kebencian, ketidaksukaan, kecurigaan, iri hati, menimbulkan berbagai macam permasalahan. Apalagi kalau bapak dan ibu saudara sekalian sebagai umat berumah tangga, punya suami atau istri
punya keluarga, kalau pikirannya selalu diisi dengan kecurigaan, diisi dengan kebencian, maka keharmonisan dalam rumah tangga pun tidak bisa tercapai. Itu baru di dalam rumah tangga, belum di dalam masyarakat. Sedikit-sedikit berprasangka buruk, jangan-jangan ini. Sedikit-sedikit berprasangka tidak baik. Padahal siapa sih yang membuat menderita? Ya diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Maka menjaga pikiran, menjaga hati ini sangat penting. Kalau bapak atau ibu saudara sekalian sebagai pasangan suami atau istri mungkin sedang berada dalam jarak yang cukup jauh, saling berkomunikasi misalnya pakai WA atau pakai pesan singkat, membaca pesan saja, kalau hatinya diliputi dengan kecurigaan, hatinya diliputi dengan pikiran yang tidak baik, membaca pesan singkat saja, meskipun tulisan itu netral, akan menjadi negatif. Coba bayangkan kalau misalnya suami Anda pesan lewat WA, "Bu, sedang di mana?" Padahal sederhana, "Bu, sedang di mana?" Tetapi kalau ibunya dikuasai dengan kecurigaan, dengan pikiran yang tidak baik, meskipun tulisan "Bu, sedang di mana" itu bisa berubah menjadi suasana yang tidak baik. Maka dijawab, "Ngapain tanya-tanya? Saya lagi di sini, gak usah tanya-tanya." Atau mungkin bapaknya yang ditanyai oleh ibunya, "Lagi di mana, Pak?" Kalau pikirannya sedang tidak baik, hatinya sedang kotor, membaca pesan singkat saja sudah tidak baik, padahal tulisannya netral. Tetapi kalau kondisi hatinya baik, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, ditanya, "Pak, sedang di mana?" pasti pikirannya dengan baik. Dibaca pesan singkat pun dengan nada yang berirama karena dengan penuh kebahagiaan. "Pak, sedang di mana?" Itu artinya adalah ada kepedulian. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, seolah-olah kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka menjaga pikiran, menjaga hati ini sangat penting, supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, supaya kita tetap memiliki perlindungan, dan juga kita bisa aman. Karena sesungguhnya yang membuat diri kita menderita itu seringkali adalah pikiran kita. Memang beban atau permasalahan hidup sebagai perumah tangga itu tidaklah ringan. Begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi. Beban terberat bagi kita semua manusia sesungguhnya bukan karena berat badan, tetapi adalah beratnya beban pikiran kita. Maka kita bisa melihat orang yang dulunya gemuk, yang berbadan besar, begitu ada permasalahan, begitu banyak beban pikiran yang harus ditangguh, tubuhnya menjadi kurus kering. Karena memang beban terberat dalam hidup itu bukan berat badan, tetapi adalah beban pikiran. Maka kalau kita senantiasa bisa menjaga pikiran kita sendiri, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Dan pikiran kita sendirilah yang akan memberikan kita perlindungan yang sejati. Maka menjaga pikiran tentu sangat baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Makanya di dalam agama Buddha seringkali kita dianjurkan untuk berlatih meditasi. Berlatihlah meditasi. Bermeditasi, mengisi pikirannya dengan sifat-sifat luhur. Entah itu dengan mengembangkan cinta kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau dengan teknik meditasi yang lain seperti mengamati nafas. Karena kalau kita bisa menjaga pikiran kita, artinya kita bisa menjaga ucapan dan juga perilaku kita. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tak lain itu karena didasari oleh pikiran kita sendiri. Makanya Sang Buddha mengatakan, "Mano pubbangama dhamma."
manoseta manomaya manasace padutena bahasatiwa karotiwa tatonang dukkamang weti cakang mawahato padang. Bahwa pikiran kita ini adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran kita adalah pembentuk. Kalau kita senantiasa dilandasi atau didorong dengan pikiran yang tidak baik, maka ucapan, perbuatan kita pun juga menjadi tidak baik. Dan sebagai akibatnya apa? Sebagai akibatnya adalah penderitaan mengikuti kita. Bukannya kebahagiaan, tetapi adalah penderitaan. Maka menjaga pikiran ini sangat baik. Sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Kemudian dari jamu jati kendi ada yang disebut kendi, yaitu kendalikan diri. Yang tak lain adalah mengendalikan fisik atau jasmani kita. Kalau kita senantiasa memiliki moralitas yang baik, sebagai umat Buddha menjalankan 5 aturan moral, menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupannya sehari-hari, bertindak benar, maka ia pun juga akan bisa menciptakan pelindungan bagi dirinya sendiri. Ternyata bukan hanya orang lain yang mendapatkan manfaat dari perilaku yang baik yang kita tunjukkan, tetapi diri kita sendirilah yang juga mendapatkan manfaat dari perilaku baik yang kita lakukan. Maka dari itu, sesungguhnya mengendalikan diri ini sangat penting. Sangat penting, karena memang pengendalian diri ini akan membuat diri kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya pengendalian diri, kalau orang-orang tidak punya pengendalian diri, orang saling bunuh-membunuh, orang saling mengambil barang milik orang lain, orang saling menghujat, saling berperang, saling bertikai. Apa jadinya dunia ini? Pasti dunia ini akan menjadi penuh dengan kekacauan, penuh dengan tidak keamanan, penuh dengan hal-hal yang membuat diri kita menjadi terancam. Maka sesungguhnya mempraktikkan sila, memiliki moralitas yang baik adalah jalan menuju perlindungan, adalah cara menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri. Toh siapa lagi yang bisa menciptakan perlindungan selain diri kita sendiri? Makanya Sang Buddha senantiasa mengajak kita semua, mengingatkan kepada kita semua, ayolah berbuat baik. Lindungilah dirimu sendiri dengan kebaikan. Lindungilah dirimu dengan perilaku yang baik. Jalankanlah moralitas, karena itu yang akan menjadikan diri kita terlindungi. Sebagaimana syair Dhammapada yang sudah saya petik di awal, bahwa saya kaya nasang waro sadu wacaya sang waro, manasa sang waro sadu sabata sang waro. Artinya apa? Sungguh baik mengendalikan jasmani, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran, dan sungguh baik terkendali dalam segala hal. Maka dari itu, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ayolah kita bersama-sama lindungi diri kita dengan moralitas yang baik, dengan perilaku yang baik. Karena moralitas atau perilaku yang baik inilah yang akan menjadikan diri kita terlindungi. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa bisa menjalankan moralitas, senantiasa bisa membuat diri kita hidup dalam perilaku yang baik? Tak lain adalah karena 2 hal. Yang pertama adalah karena hiri, dan yang kedua adalah karena otapa. Hiri dan otapa ini dikatakan sebagai pelindung dhamma sejati. Hiri artinya adalah malu berbuat jahat. Otapa artinya adalah takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau kita semua punya malu berbuat jahat, kita takut akan akibat dari perbuatan jahat, tentu kita akan menjalani hidup kita dengan benar, dengan memiliki moralitas yang baik, dengan memiliki perilaku yang baik. Karena memang kalau kita memiliki moralitas yang baik, kita pasti punya malu. Tidak usah diajarin, yang namanya keburukan itu memang memalukan. Makanya wajar kalau bapak atau ibu saudara sekalian
ketika berbuat buruk kemudian dipermalukan oleh orang lain. Ya wajar, karena memang keburukan adalah hal yang memalukan. Maka orang yang bijaksana tahu akan hal ini dan berusaha menghindari keburukan, menghindari tindakan yang tidak baik, karena memang keburukan adalah hal yang memalukan. Bagi orang yang malu akan perbuatan jahat, maka ia akan berusaha menghindari keburukan. Dan juga bagi orang yang takut akan akibat dari perbuatan jahat, orang tersebut tidak akan melakukan kejahatan. Karena memang sebagaimana yang sering disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Maka akibat dari keburukan adalah penderitaan, adalah keburukan. Maka dari itu, bagi orang yang takut akan keburukan, takut akan akibat keburukan, pasti akan menghindari keburukan. Maka malu dan takut atau hiri dan otapa ini seringkali disebutkan sebagai pelindung dunia. Karena dua hal ini dikatakan sebagai dhamma yang akan melindungi kita. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada dua hal ini. Disampaikan, kalau dua hal ini tidak menjadi pelindung dunia, maka tidak ada yang disebut sebagai ibu, tidak ada yang disebut sebagai kakak saudara, tidak ada sebagai orang tua. Semuanya dianggap sama semua, dan semuanya akan mendapat perilakuan yang tidak baik. Justru karena ada malu dan takut inilah seseorang bisa mengendalikan dirinya, menjaga dirinya, menjaga perilakunya, dan senantiasa bisa hidup sesuai dengan dhamma. Maka cara untuk melindungi diri kita selain memiliki moralitas yang baik, menjaga perilaku, menjaga ucapan dan juga pikiran, kita juga butuh yang namanya malu dan takut ini. Karena malu dan takut inilah yang akan melindungi diri kita. Malu dan takut inilah yang akan membuat diri kita memiliki moralitas yang baik. Maka dari itu, para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah milikilah malu dan takut. Bapak dan ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, Sang Buddha mengatakan, Dhammo hawe rakkati dhammacaring, Dhammo sucinno sukamawahati. Dhammo hawe rakkati dhammacaring, Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan. Mempraktikkan Dhamma akan membawa pada kebahagiaan. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri, marilah kita bersama-sama mempraktikkan Dhamma. Marilah kita bersama-sama memiliki pengendalian, memiliki perilaku yang baik. Karena itu yang akan membuat diri kita menjadi terlindungi. Kita terlindungi dari ancaman baik yang ada di dunia ini, kita juga terlindungi dari dampak atau akibat buruk untuk kehidupan mendatang. Karena kalau kita baik, senantiasa mengendalikan diri, artinya di kehidupan saat ini kita bermanfaat, tidak merugikan orang lain, dan di kehidupan selanjutnya kita juga terbebas dari akibat buruk. Kita terbebas dari penderitaan di kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melindungi diri kita sendiri dengan senantiasa mempraktikkan Dhamma. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi para bapak dan ibu saudara sekalian, sehingga apa yang sudah diketahui, dipelajari dan didengarkan saat ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavanto sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.